Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Kawingko Kelapa Gading yang saya cintai karena Allah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita mengkaji 40 hadis ya kesehatan mental. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas hadis yang kedua. Ya silahkan dibuka. Hadis yang kedua. An Suhaib bin Rumi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه Muslim. Dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik. Dan yang demikian itu hanya berlaku pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesedihan, dia bersabar dan itu pun baik baginya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik jamaah yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa hadis ini adalah kaidah pedoman kita ya untuk menjalani kehidupan ini. Jadi yang namanya hidup itu teman-teman, ibu-ibu, berputar antara syukur dan sabar. Antara doa dan sabar. Sudah itu aja. Ya syukur, sabar, doa, sabar. Ya. Kalau kita menemui sesuatu yang diharapkan oleh kita, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, maka kita harus bersabar. Dan itu semuanya baik bagi kita dan tentunya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan belajar siapa Suhaib Ar-Rumi, ya. Ibu-ibu, Suhaib Ar-Rumi ini beliau bukan orang Arab. Tapi beliau termasuk sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini termasuk bagian dari salah satu sahabat yang pernah hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta wafat dengan kondisi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi disebut sahabat itu kalau memenuhi 3 poin ibu-ibu. Yang pertama hidup sezaman dengan Rasulullah. Yang kedua adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau 3 poin ini tidak ada, misalnya ada seorang laki-laki pernah bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi dia pernah murtad, maka tidak disebut sahabat. Ya. Atau ada orang yang dia hidup sezaman dengan Rasulullah tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ini pun tidak disebut sebagai sahabat. Ya, jadi Suhaib Ar-Rumi atau biasa terkenal Suhaib bin Sinan Ar-Rumi.
Di bapaknya beliau itu namanya Sinan. Rumi karena beliau berasal dari Romawi. Ya, dari kerajaan Bizantium. Dan Suhaib Ar-Rumi ini termasuk salah satu sahabat yang pertama-tama masuk Islam juga. Ya, hanya tidak terkenal saja. Biasanya kita kalau mengenal siapa sahabat yang pertama masuk Islam, kita kenal ada Abu Bakar, gitu kan ibu-ibu ya? Ada Ali bin Abi Thalib, ada istrinya Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Suhaib Ar-Rumi juga sama. Beliau adalah sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Baik, kemudian Suhaib Ar-Rumi, ya, beliau adalah salah satu sahabat yang sangat cinta dengan ilmu. Masya Allah. Beliau pun ikut turut berhijrah ke kota Madinah, Masya Allah ya. Karena orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan Rasulullah tuh pasti kemana saja Rasulullah berangkat, kemana saja Rasulullah pergi diikuti. Itu ya, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, seorang yang termasuk, oh iya tadi yang masuk pertama itu berarti termasuk as-sabiqunal awwalun. Kan disebutkan tuh di dalam Al-Quran, sabiqunal awwaluna minal muhajirin, gitu kan. Berarti orang-orang yang pertama-tama masuk Islam disebut muhajirin. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini termasuk bukan orang Ansor, tapi orang muhajirin. Bahkan saking cintanya Suhaib Ar-Rumi kepada Rasulullah SAW, semua peperangan yang Rasulullah SAW ikut di dalamnya, Suhaib Ar-Rumi pun ikut. Masya Allah. Tuh Bu, kalau orang sudah cinta, ya, maka ia pun akan senang gitu ya, menjalannya tanpa beban. Orang suka jihad, ya, maka ketika ada panggilan jihad, dia pun akan senang. Sama ketika kita misalnya punya hobi nih, punya hobi apa ibu-ibu? Masak gitu kan ya. Misal ada orang hobinya masak, ya, maka kayak buros, Masya Allah, Allahumma barik ya. Apapun bahan makanan yang ada di kulkas atau yang ada di depannya tuh bisa diracik gitu. Mungkin kalau sebagian kita iki opo no laos, no salam gitu ya. Ada apa misalnya, Masya Allah, Allahumma barik buros, Masya Allah, Allahumma barik. Dia di tangan beliau bisa diracik jadi makanan yang enak. Kenapa? Karena beliau suka masak. Ya. Belum tentu ibu-ibu kalau yang nggak suka masak kan tambah bingung. Gimana? Saya suka ngajar, hobi saya mengajar, Masya Allah, Allahumma barik. Ya. Ketika saya mengajar, saya senang, gitu ya. Tapi giliran buros suruh ngajar seperti ini, gimana buros? Walah, milih masak apa milih ngajar buros? Masak, kan? Ya. Dan ketika beliau masak itu tanpa beban, gitu buros. Masya Allah, ngalir gitu ya, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Masya Allah. Begitulah seseorang kalau sudah mencintai sesuatu, ya. Ibu-ibu seneng ya jalan-jalan, ya. Kalau pas nggak jalan-jalan rasanya gimana? Pusing, ya. Iya nggak? Tapi karena cinta jalan-jalan, senang jalan-jalan. Gimana? Tanpa ada yang nyuruh ya jalan, ya. Ya itulah. Jadi kita itu dalam hidup itu Bu ya, ada sesuatu yang harus kita cintai memang, ya. Dan kecintaan terhadap sesuatu itu tidak keluar dari syariat. Ustazah, aku senengnya nonggo, yang ngomongin orang boten pareng. Kenapa? Karena itu udah melanggar syariat. Jadi sesuatu yang kita cintai itu tidak keluar dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita nggak usah mencintai itu. Gitu ya ibu-ibu ya. Ya Ustazah, saya tuh sukanya itu sukanya apa? Apa sukanya? Hah? Oh, sukanya kuliner ya. Kuliner boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Begitu ya. Sama, Suhaib Ar-Rumi juga sukanya jihad. Jadi kalau ada panggilan jihad, apalagi panggilan jihad itu ya yang memimpin adalah komandonya Rasulullah, maka beliau cepat ikut. Gitu ya, Masya Allah. Dan subhanallah ibu-ibu, ibadah ya itu didasari dari mahabbatullah. Catat ini baik-baik. Ibadah ya, baca Al-Quran, sedekah, sholat, itu landasan utamanya tuh cinta. Orang kalau nggak cinta sama Allah, susah untuk sholat. Orang kalau nggak cinta sama Allah, ya berat baca Al-Quran. Orang kalau nggak cinta sama Allah, berat untuk puasa Senin Kamis. Apa yang mendasari ya hamba-hamba Allah sholat malam, puasa Senin Kamis? Apa yang mendasari?
cinta. Gitu kan? Ya, jadi semuanya itu karena cinta. Ini Bu Susi bukan ya? Nah, Bu Susi tuh senang bikin keripik tempe. Ya. Maka Masya Allah dibela-belain tuh. Ya nggak Bu Susi? Ya. Maka senang masak gitu. Masya Allah, Allahumma barik. Nah, apalagi untuk ibadah. Ibadah itu harus ada cinta teman-teman. Jadi yuk bismillah. Ya, tumbuhkan, minta sama Allah agar Allah menumbuhkan rasa cinta kepada kita semuanya. Ya, amin. Allahumma amin. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang kalau beribadah itu dengan cinta. Ya, amin. Baik, kemudian Suhaib Ar-Rumi, teman-teman, juga beliau pernah dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengimami kaum muslimin. Berarti kalau mengimami kaum muslimin itu bacaan Al-Qur'annya bagus. Zaman dulu tuh ibu-ibu nuwun sewu nggih, enggak ada yang bacaan Al-Qur'annya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terus suruh jadi imam mboten wonten. Ya. Minimal orang jadi imam itu hafal Al-Quran 30 juz. Itu standar. Ya, Masya Allah. Iya standarnya. Ya. Di Indonesia, Masya Allah, Allahumma barik ya. Hafal 3 qul udah bisa jadi imam. Ya, jadi rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Ya, terus saja putar-putar. Masya Allah. Jadi imam tuh harus punya standar sebenarnya. Ya, baik. Dan beliau teman-teman, Masya Allah, beliau juga termasuk bagian dari sahabat yang sangat-sangat dermawan. Masya Allah. Bahkan saking cintanya kepada Rasulullah, dan beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberikan makan. Sejak saat itu Suhaib Ar-Rumi senang memberikan makan kepada orang lain. Masya Allah. Jadi Bu amal solih. Nah ini yang tadi pada pintar masak tuh. Masya Allah, Allahumma barik Bu Susi, Bu Ros, Bu Uniosi juga ya. Masya Allah. Iya, ada kalanya tuh ngasih makan gitu loh. Masya Allah, ngasih makan orang lain. Karena itu bagian dari ibadah. Bu, ya kebayang nggak sih? Hari ini kita ngasih makan orang, besok kita dikasih jamuan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang dikasih makan oleh orang lain itu kita dianjurkan untuk mendoakan. Nah, ya. Kenapa? Karena tidaklah kebaikan yang kita terima di antara adabnya kecuali kita harus mendoakan yang lebih baik. Nah, ini kan adabnya. Baik. Suhaib Ar-Rumi beliau menyampaikan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Kata Rasulullah, ajaban. Ajaban itu aku terpesona, ya takjub. Dengan apa? Ajaban itu sesuatu yang menakjubkan, gitu ya. Kaget, terheran-heran dengan perkaranya orang-orang beriman. Kenapa? Karena ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Karena semuanya itu baik. Ya. Jikalau orang beriman itu dia mendapatkan sesuatu yang dia rasa baik, maksudnya dia rasa menyenangkan sesuai harapan, maka orang beriman ini akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu tahu bahwa sesungguhnya subhanallah, ketika kita diberikan oleh Allah atau ditetapkan sesuatu oleh Allah dengan sebuah takdir, dan takdir itu ada dua, Bu. Ada takdir kauni dan ada takdir syar'i. Ya, saya akan jelaskan sesederhana mungkin. Karena kalau kita bahas masalah takdir, ini bisa bersesi-sesi kajian. Ya, kenapa? Karena bab masalah takdir itu, ibu-ibu, adalah perkara yang sangat penting sebenarnya untuk kita pelajari, dan itu bagian dari akidah. Ya. Tapi karena keterbatasan waktu yang ada, saya izin menyampaikan sesederhana mungkin apa itu takdir kauni dan apa itu takdir syar'i. Jadi begini, takdir syar'i itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir syar'i. Takdir kauni itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan kepada seorang hamba dan perkaranya tersebut tidak harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takdir kauni. Contoh, Allah suka nggak kita menuntut ilmu? Suka. Maka ini namanya takdir apa? Syar'i. Karena Allah suka. Oke.
Ibu-ibu tahu Abu Lahab? Pernah dengar? Abu Lahab tuh masuk Islam nggak? Tidak. Berarti itu takdir apa? Kauni. Karena itu sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Ya. Saya tuh dulu pernah ibu-ibu ya, zaman dulu kala waktu bacain buku kepada anak sulung saya, zaman dulu. Terus anak sulung saya masih SD tuh tanya ke saya, Umi, kenapa ya Mi? Kenapa orang-orang itu pada pergi ke dukun gitu katanya? Dan kenapa Allah izinkan? Padahal kan Allah nggak suka katanya gitu. Padahal Allah tuh kan nggak suka kalau ada hambanya yang menyekutukan pergi ke dukun. Tapi kenapa Allah biarkan dia untuk pergi ke dukun? Zaman dulu saya belum menjelaskan ini loh. Nah ini tuh takdir kauni, gitu ya. Tapi ternyata setelah dia besar baru saya jelaskan. Nah yang dulu kamu tanya itu namanya takdir kauni. Ada orang-orang yang berangkat ke dukun, ke paranormal, mencuri harta orang, dolim kepada orang. Tapi kok kenapa Allah biarkan gitu? Padahal kan itu tahu itu bermaksiat kepada Allah. Maka itu disebut dengan takdir kauni. Jelas nih ibu-ibu. Jadi takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir yang Allah sukai, yaitu takdir syar'i. Ada takdir yang Allah tidak sukai, yaitu takdir kauni. Baik. Kemudian setelah kita tahu ibu-ibu bahwa takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir syar'i dan takdir kauni, maka sikap kita adalah menerima segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang sesuai dengan harapan kita ataupun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena di situ ada hikmah. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah berkata di dalam kitabnya beliau Miftah Darus Sa'adah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Kata Imam Ibnul Qayyim, andai saja kita nih hamba Allah menggali hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala urusan hamba-hambanya, maka kita akan menemukan ribuan hikmah. Ya, jadi kalau saja kita menggali hikmah, maka pasti kita akan menemukan banyak hikmah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Contoh kecil saja. Contoh nih ya, contoh. Ada seorang wanita, ini contoh real kejadian nyata, ya. Pernah belanja online. Ibu pernah belanja online enggak? Oh, pernah. Pernah ketipu enggak? Pernah. Oh, berarti banyak temennya, ya. Pernah ketipu? Oke. Digambar tuh kayaknya bajunya itu apik. Pas datang kok yang datang kayaknya soek. Wah, parah soek ya, Bu, yang tipis. Nah, itu kan. Ibu-ibu waktu belanja online ketipu rasanya gimana? Kesel ya. Tapi ibu-ibu besoknya belanja online lagi nggak? Gelo, betul. Belanja lagi, terus ketipu lagi. Belanja lagi nggak? Hah? Belanja lagi. Oh, itu berarti belum tobat. Lek wanita ini yang saya ceritakan ini, habis belanja online ketipu, belanja online ketipu, yang ketiga COD-an. Ya, COD-an ketipu lagi. Ya. Akhirnya sudah, pokoknya aku mau belanja online. No. Sampai sekarang nggak mau lagi, ya tahu apalah toko oranye, apalah toko hijau, ya mau toko oranye, toko hijau, toko merah, toko biru, ya toko hijau sama aja nggak mau, ya. Subhanallah ibu-ibu, ketipu 3 kali, tapi hikmahnya Allah jaga wanita ini dari percekotan. Coba ibu-ibu, kalau nggak ketipu masih cekotnya sampai hari ini? Masih Ustazah. Kata suaminya, istriku perasaan kemarin baru aku transfer gitu ya. Kok saiki dah minta lagi? Oh ya, iki banyak cekot. Jadi ternyata ya subhanallah ibu-ibu, ya ini para wanita ini kadang diuji oleh Allah dengan cekot gitu ya. Makanya kalau yang nggak paham, nggak ngerti itu Bu, alhamdulillah. Ya, yang nggak paham cekot-cekot, mari kita ucapkan alhamdulillah. Ya, semakin nggak paham cekot, semakin selamat dunia akhirat. Ya, amin. Ya, jadi subhanallah hikmahnya itu baru satu hikmah, belum hikmah-hikmah yang lainnya.
Jadi ibu-ibu, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kita rasakan itu adalah baik. Ibu-ibu nggak usah gersulo, nggak usah nesu-nesu dengan pasangan yang hari ini Allah pasangkan dengan kita. Walaupun mungkin ibu-ibu mendapati pasangannya kalau habis mandi pengennya naruh anduk di jemuran, ternyata ditaruh di atas kasur. Nah, kan gitu. Kok iya benar? Kan itu sesuatu yang nggak kita harapkan. Kita para istri pengennya suami habis mandiin anduknya taruh di mana, Bu? Jemuran. Tapi nyatanya di mana taruhnya? Ya masih gantung di kamar mandi. Ya, kita katakan alhamdulillah, hikmahnya saya ambil anduknya, saya dapat pahalanya. Masya Allah. Bu, kalau setiap istri seperti itu kira-kira sehat napa mboten mentale? Sehat semua. Nggih mboten? Alhamdulillah pagi-pagi udah diangkat derajatnya sama Allah dengan sabar. Subhanallah. Lah itu ibu-ibu udah tahu teorinya semua, sudah saya tutup ya. Udah tahu. Nah itu teorinya udah pada tahu, ya kan? Teorinya kan gitu. Kalau kita pengen mendapati sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan, maka sabar. Dan sabar itu ada 3 macam. Nah, mulai kita belajar ya. Yang pertama nopo? Sabar dalam mentaati perintahnya Allah dan Rasulnya. Ya, saniki subuh jam pinten, Bu? 4 kurang. Berarti ketika kita pengen sholat subuh, melawan ngantuknya kita harus bersabar. Ya. Ibu-ibu berhijrah yang tadinya nggak pakai jilbab, misalnya tiba-tiba pakai jilbab karena pengen mentaati Allah, kanan kiri tetangganya pada bilang, ih tumben pakai jilbab, gitu ya. Wingi orang pakai jilbab, kok saya ini pakai jilbab, sabar. Kan kita dalam rangka mentaati Allah. Ya, manusia itu bisa berkata hanya sebatas lisannya saja, tidak lebih dari itu. Ya, bahkan terkadang, nih Bu, saya izin menyampaikan, terkadang kedoliman seseorang kepada kita, berarti kan dia dolim, ngata-ngatain kita, nyinyirin kita, ngapain sih pakai kudung kayak gitu, emang mau sholat apa, pakai mukena, gitu ya, padahal itu bukan mukena, kudung, ya. Nah, perkataan seperti itu kalau kita pikirkan sampai ke hati kita, sakit Bu hati kita, bener, ya. Tetapi kalau kita ambil hikmahnya, oh rapopo, ya Allah, perkataan tetanggaku begitu itu ternyata beliau lagi transfer pahala kepada saya. Masya Allah. Orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, ngajinya banyak, tapi nggak bisa jaga lisannya, maka sesungguhnya dia lagi bagi-bagiin pahala. Subhanallah. Jadi sekarang kalau ada yang dolimin ibu-ibu, ya ada yang ngomongin macam-macam, katakan alhamdulillah, kecipratan pahala. Tanpa bersusah payah baca Quran, tanpa bersusah payah untuk sholat malam, dapat pahala dari fulanah yang nyinyirin kita, yang dolimin kita. Sudah, ya ndak usah dimasukin sampai ke hati. Ibu-ibu zaman sekarang ya, apa-apa dimasukin ke hati, maka lambat laun hati kita pun akan sakit. Ya, jadi memang sehat mental tuh subhanallah dimulai dari dalam diri kita dan minta kekuatan kepada Allah. Hidup, Bu, itu harus punya prinsip. Itu harus pegang prinsip. Prinsip kita itu apa? Oh, prinsip saya dalam hidup saya nggak mau meninggalkan sholat kecuali memang ada udzur syar'i, gitu ya. Maka kalau seseorang punya prinsip demikian, biiznillahi ta'ala, halang rintang apapun yang dihadapi, dia bisa terus ya taat kepada Allah dan tidak meninggalkan sholat kecuali memang ada udzur syar'i, misalnya datang haid atau nifas bagi kaum wanita. Nah, itu tuh prinsip harus dipegang. Seorang pedagang kalau punya prinsip, saya kalau dagang harus jujur. Padahal zaman sekarang katanya lek jujur malah apa ajur? Jujur ki ajur, ya ajur ya. Malah mah
kabur, ajur. Kalau orang punya prinsip jujur, karena jujur itu bagian dari mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia tetap jujur. Sudah, itu kan prinsip. Jadi yang namanya sabar itu, Bu, ternyata diantaranya adalah sabar dalam memegang prinsip. Ya, baik. Ibu-ibu, saya mau tanya, yang paling berat ibu-ibu dalam mentaati Allah, kalau sudah mentaati Allah kan berarti mentaati Rasulullah, mentaati orang tua, mentaati suami, kan semuanya dalam rangka mentaati Allah. Yang paling berat itu yang mana? Mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati orang tua, atau mentaati suami? Mbak Tias paling besar suaranya ya. Mentaati suami. Nah, untuk mentaati makhluk, mentaati suami atau mentaati orang tua, kaidahnya adalah tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah larang, tidak bertentangan. Kalau orang tua kita nyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka boleh bagi kita untuk tidak mentaatinya. Kalau suami kita menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita boleh tidak mentaatinya. Kan gitu. Jadi sabarnya seorang istri dalam mentaati suami itu punya koridor kaidah yang jelas, yaitu mentaati dalam segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Sudah, cukup itu. Ya. Jadi nggak ada rasa ustazah pekewo piye kepiye mboten. Contoh real, saya izin menyampaikan real. Contoh di Indonesia ini, contoh seumpama misalnya ada rumah induk punya orang tua. Orang tuanya nih bilang ya kepada anak-anaknya, "Lek aku meninggal, omahku ojo didol yo, ojo dijual," gitu ya misalnya. Terus anak-anaknya menurut ibu-ibu wajib nggak mentaati perintah orang tua yang seperti itu? Baiklah, saya izin menyampaikan. Begini ibu-ibu, setiap harta yang ditinggal oleh mayit sekalipun itu orang tua kita, maka itu menjadi warisan. Berarti ya dalam hal ini ketika orang tua meninggal dunia walaupun beliau mengatakan ojo didol ya, maka itu tidak perlu ditaati. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Ustazah, tapi kita nggak durhaka? Boten. Saya kasih contoh sederhananya. Ibu punya sepedanya udah rusak gitu ya. Terus ibu bilang, ojo didol misalnya. Maka biasanya ibu-ibu kita nih yang diwasiati begitu, ojo didol. Sepedanya rusak, nggak bisa diapa-apain lagi, tapi ojo didol. Ya, itu kira-kira menu-menuin rumah nggak? Iya. Maka biasanya kita jual apa enggak? Kita jual. Itu kan sesuatu yang ngerongsok ya, karena udah nggak dipakai lagi, udah nggak ada nilai jualnya. Ya, bukan nilai jualnya, benar nggak ada lagi manfaatnya yang bisa diambil. Maka kita jual. Apakah kita durhaka kepada orang tua kita ketika beliau mengatakan ojo didol sepeda ontelnya? Ya enggak, gitu kan? Sama, Ibu. Jadi kadang subhanallah di dalam masyarakat, di dalam diri kita itu kadang ada rasa pekewoh gitu ya, Ibu ya. Padahal ingat, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai pernah tuh saya menemukan sebuah keluarga ya, Bu. Ya saking memegang ya bahwa nggak boleh dijual rumahnya. Ya Allah, anak-anak orang tuanya ini pada ngutang ya untuk makan. Iya, kan menyusahkan sendiri. Padahal kalau rumah itu dijual ya kemudian dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, itu adalah sesuatu yang Allah sukai. Gitu loh. Maka dari itu ibu-ibu, mumpung kita masih hidup, mumpung ibu-ibu masih diberikan kesempatan untuk hidup, jangan kita katakan kepada anak-anak kita, nanti le aku meninggal ojo didol rumahnya. Jangan. Itu wallahi itu merepotkan anak keturunan kita. Toh ibu-ibu, rumah juga nggak akan dibawa. Kita nanti akan di mana? Ya, ketika setelah dikubur akan dibangkitkan oleh Allah, sudah kita berada di dunia yang lain. Dunia yang lain. Maksudnya gimana? Di akhirat ya, dunia yang lain. Di akhirat. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi saya sampaikan ini agar tidak ribut di kemudian hari, ya. Karena memang sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit itu semuanya adalah waris bagi anak-anaknya, gitu ya. Baik. Yang kedua,
Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh, misalnya nopo Bu? Menahan diri untuk tidak bermaksiat. Contoh misalnya nopo? Yang terjadi pada kaum wanita aja. Contoh, apa misalnya? Diajak ngomongin orang, ya. Atau misalnya diajak geol-geol. Ya TikTokan, kok jadi TikTok yang disalahkan ya kita. Maksudnya geol-geol di sosial media, kemudian diupload. Ya subhanallah, wallahi itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Takutlah dengan dosa jariah. Saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya, ya. Kalau ada teman kita mengajak ya hal yang serupa, misalnya joget-joget, kemudian direkam, kemudian di-share ke sosial media, kita harus bisa mengatakan maaf untuk hal ini saya tidak bisa ikut-ikutan. Ya, karena ini adalah maksiat. Bayangkan kalau kita habis geol kita meninggal dunia, video kita tersebar luas, setiap lelaki yang memandang aurat kita, maka dosa akan dialirkan ke kuburan kita. Iya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita kadang harus bisa berkata kepada teman-teman kita, kepada bestie kita, bukan saya nggak loyal, bukan saya nggak mau berteman, tapi ini adalah sesuatu yang bermaksiat dan saya nggak mau ikut-ikutan. Ya, subhanallah. Ustazah, gimana kalau nanti bestieku meninggalkanku? Ya Bu, di masa-masa kita ini, akan ada subhanallah hukum alam. Ya. Ketika Allah pisahkan kita dengan besi-besi yang gak baik, Allah datangkan besi-besi yang baik. Sudah. Ya, Allah datangkan teman-teman yang baik. Jangan pernah kita takut kehilangan teman, kehilangan besti, karena ternyata ketika Allah memisahkan kita dengan teman kita yang buruk, itu Allah sedang menyayangi kita dengan mendatangkan teman-teman yang lebih baik. Ya. Jadi nun sewu ibu-ibu, mbah-mbah, kadang orang-orang zaman dahulu kala tuh ra enakan, gak penak gitu ya. Aduh ustazah ra penak iku temenku SMA, itu bestiku dari SMP. Yo ngajak saya untuk apa? Untuk pakai baju ketat terus joget-joget ya, masa yo nolak ya. Apalagi nanti setannya, ya setan itu kan dari jenis jin dan jenis manusia. Setannya bilang boyo sekali wae gitu. Kan cuma sekali toh. Iya, sekali tapi lek malaikat mau datang kepiye? Kan kita harus bilang begitu. Ya. Subhanallah. Jadi kita itu hidup tuh sejatinya ibu-ibu, kita itu sedang berperang dengan hawa nafsu kita. Kita sedang berperang dengan syaitan. Baik itu syaitan yang berbentuk manusia maupun syaitan yang berbentuk jin. Semoga kita dalam keadaan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang paling ngeri, ibu-ibu, di antara dosa yang banyak adalah dosa ketika kita sedang sendiri bersama Allah. Ya kadang kita itu malu kalau melakukan maksiat di hadapan banyak orang. Ndak maulah. Yo ora enak masa yo aku melakukan maksiat nanti dilihat sama besti-bestiku. Kita lebih malu. Tapi ketika kita sedang sendirian, kita sedang bersama Allah, kita kadang nggak malu bermaksiat. Serapopo lah orang kan delok kok ya rapopo aku buka setitik ya. Sedikit aja buka, pengen tahu gitu ya. Dibuka ya. Zaman sekarang orang bermaksiat bisa dari dalam rumah. Kenapa? Ya dengan membuka sosial media. Maka takutlah bahwa Allah, Rabb kita semuanya, Rabb saya dan Rabb ibu-ibu semuanya melihat kita 24 jam. Ya, jadi subhanallah ibu-ibu, jaga diri kita baik-baik. Ya. Kalau kita saja malu ya dilihat oleh orang lain bermaksiat, maka harusnya kita lebih malu ketika kita bermaksiat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini baru yang ketiga. Yang ketiga adalah sabar. Ya, ini kayaknya yang rodo-rodo berat. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau bahasa yang lain ada yang mengatakan sabar dalam menerima takdir. Dan kita manusia ibu-ibu sesungguhnya hidup di dunia ini untuk diuji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bisa buka surah Al-Baqarah ayat 155 nanti di rumah. Surah Al-Baqarah ayat 155. Silakan nanti dibuka ya. 55, 56, 57. 55 sampai 155 sampai 157. Apa kata Allah ibu-ibu? Kata Allah, dan pasti kami akan menguji kalian dengan menguji kamu dengan ketakutan. Pertama, ya ketakutan. Takut nanti kalau anaknya macem-macem, takut nanti lek hartane habis, takut nanti lek apa ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu yang kita takut itu, yang kita cemaskan tuh apa sih biasanya? Takut masa depan suram, ya. Takut nanti nggak dapet pensiunan. Iya kan? Padahal yang menjamin rezeki kita siapa? Pemerintah atau Allah? Allah. Tapi ada nggak orang yang takut nanti di hari tuanya seperti apa? Banyak, ya kan? Padahal nggak perlu ditakuti. Selagi kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan kasih kita rezeki. Kan gitu. Jadi subhanallah, keyakinan itu bukan hanya dipelajari, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu ilmunya. Saya nggak tahu ustazah ilmunya bahwa tidak ada orang yang hidup kecuali Allah pasti kasih rezeki. Lah ibu kenapa kok takut? Ya kepiye ya us, nanti lek aku tua us. Ya udah, itu berarti nun sewu belum mengamalkan ilmunya. Ya, jadi kita harus yakin bahwa tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang masih hidup kecuali Allah pasti kasih rezekinya. Dari mana? Dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Ya, jadi eman pikirannya. Ya, kita aja nggak tahu nyampe ndak usia kita tua, sudah mikir nanti gimana hari tua. Ya, kita aja nggak paham nanti gimana masa depan anak-anak kita, mikir sampai jauh, gitu ya. Nah, gimana caranya Ustazah biar nggak kakek mikir? Caranya adalah bertawakal kepada Allah. Sudah pasrah. Ya, kalau orang sudah tawakal, sudah pasrah, maka hatinya lebih lega. Alhamdulillah. Ya. Baik, apa kata Allah? Aku akan menguji dengan ketakutan, dengan kelaparan, al-ju', itu kelaparan, naqs itu kekurangan apa? Minal amwal, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Di sini nggak disebutkan kekurangan gorengan, Bu. Iya, yang disebutkan kekurangan buah-buahan. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sini berarti Allah itu suka kalau kita makan buah. Ya, saya sering mengatakan di surga pun tidak ada. Di surga nggak ada gorengan, adanya buah-buahan. Ya, kayaknya mulai sekarang ibu-ibu suka lah buah-buahan. Ya, Ustazah di rumahku mung ono pisang, alhamdulillah, disyukuri. Pisang dimakan. Ya, di rumahku hanya ada blimbing, alhamdulillah, dimakan. Ya, apapun yang Allah tumbuhkan untuk kita dari berbagai jenis buah-buahan kita syukuri. Kenapa? Karena buah-buahan adalah bagian dari nikmat yang kelak akan dirasakan oleh penghuni surga. Ya, baik. Alladzina idza asabatuhum musibah, setiap orang yang kalau diuji oleh Allah dengan musibah, dengan sesuatu yang tidak mengenakan, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu? Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Jadi mulai sekarang kita belajar nih Bu, yang namanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya kita ucapkan ketika kita mendengar ada orang meninggal. Panjenengan mau nuntut ilmu, misalnya ya qaddarullah, misalnya di tengah jalan ada musibah misalnya, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu nanti jadi kayak meninggal boten. Ya, jadi inna lillahi itu setiap ada musibah kita ucapkan ini.
Nah, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lihat Ibu. Mereka yang kalau ditimpa musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, subhanallah. Jadi, kalau ada orang kena musibah, dari kaidah ini ya Ibu-ibu, kita bisa belajar dari tafsir ini. Kalau kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah pasti akan menunjukkan setelah itu jalan yang Allah ridhoi. Subhanallah. Jadi dipegang ini, kaidah ini dipegang. Kalau ada sesuatu yang enggak enak, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau itu berupa musibah, pasti Allah akan tunjukkan kita diberikan oleh Allah jalan untuk mendapatkan minimal ketenangan. Ya. Orang yang hidupnya bisa tenang, ini adalah orang yang beruntung. Zaman sekarang yang dicari itu ketenangan, Bu. Ya. Zaman sekarang yang dicari itu kebahagiaan. Uang sebanyak apapun tidak bisa menjamin kita tenang. Ada ya orang-orang yang dia uangnya banyak tapi keluarganya gonjang-ganjing. Ada orang yang yang rumahnya besar, yang rumahnya gede, tapi ternyata penghuni rumahnya tidak taat kepada Allah. Ya, suaminya kasar kepada anak istrinya, anaknya bentak-bentak ibunya. Walaupun rumahnya besar, bahagia apa mboten? Mboten. Ya, dan itu bagian dari musibah. Jadi musibah itu dibagi jadi dua, Bu. Ada musibah yang berkaitan dengan dunia, ada musibah yang berkaitan dengan agama. Dan yang paling ngeri adalah ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah yang berkaitan dengan agama. Ini yang paling ngeri. Kalau musibah itu kaitannya dengan dunia masih bisa dicari. Panjenengan punya uang, uangnya dirampok masih bisa nyari. Ya, itu namanya musibah yang berkaitan dengan dunia. Tapi kalau ada orang yang awalnya beragama Islam, kemudian dia dapat musibah pada agamanya, keluar dari agama Islam yang mulia ini, maka ini adalah musibah yang sangat-sangat mengerikan. Berdoalah kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Apa doanya, Bu? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Nanti di-share ya di grup Mbak Afi atau Mbak Tias. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami. Ya. Contoh real. Ibu-ibu biasanya ngaji Quran, biasanya sedekah, biasanya bermajlis ilmu, tiba-tiba nggak pernah datang majlis ilmu, nggak pernah baca Al-Quran, sholat mulai ditinggalkan, itu musibah yang berkaitan dengan agama. Ya, dan ini mengerikan. Ya, jadi musibah itu yang paling ngeri adalah musibah yang berkaitan dengan agama. Baik, sabar ada berapa tadi? 3. Syukur ibu-ibu juga rukunnya ada 3. Nah, ini sering saya ulang-ulang biar kita paham betul. Syukur itu rukunnya ada 3. Yang pertama adalah kita mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Jadi kalau panjenengan dagangannya laris tuh bukan karena jenengan punya ilmu pinter dagang, boten. Tapi semuanya dari Allah. Ya, semua dari Allah. Suami jenengan punya kedudukan yang tinggi, ya jabatan yang tinggi itu bukan karena pinternya suami jenengan, bukan, tapi semua itu dari Allah. Ya, Qarun, kenapa Qarun diambleskan, ya dimasukkan ke bumi bersama hartanya? Karena Qarun tidak mengakui harta tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qarun mengatakan bahwa hartanya itu adalah karena usahanya dia. Ya, jadi kalau ada orang sombong tidak mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, maka Allah akan kasih adab. Nah, itu udah kaidahnya begitu. Ya. Yang kedua, syukur itu ibu-ibu harus kita tampakkan, ya, minimal dengan lisan kita. Jadi orang kalau punya dikasih nikmat sama Allah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan Allah itu suka loh ibu-ibu. Kalau kita habis makan nih. Makan itu datang dari siapa, Bu? Allah. Kalau kita habis makan terus kita ucapkan doa alhamdulillahilladzi at'amani hada warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka Allah ridho sama kita. Subhanallah. Hal-hal yang sepele. Ya.
kita dikasih nikmat nih Bu. Misalnya contoh saya minum. Ini kan nikmat sepele yang kadang kita lupa. Saya minum, boleh minum? Ya boleh, bismillah. Terus saya bersyukur, alhamdulillah minuman ini sampai ke kerongkongan saya tanpa ada penghambat apapun, penghalang apapun. Saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, maka Allah suka. Jadi dari hal-hal sepele, hal yang kecil itu kita harus benar-benar syukuri. Kita katakan ketika bangun tidur, ibu-ibu, bangun tidur dihidupkan lagi sama Allah. Doanya apa coba? Bersyukur nggak? Bersyukur. Ibu-ibu keluar dari toilet, doanya apa? Ghufranaka. Ibu-ibu pilihnya yang itu. Ya, ada lagi doa. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kan ada doanya. Maka kita bersyukur ya. Jadi semua itu dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, maka ucapkan alhamdulillah. Terakhir, yang ketiga, nikmat itu kalau kita dapat nikmat, maka rukun ketiga dari syukur itu kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contohnya gimana Ustazah? Contoh, misal balpen itu dari siapa Ibu-ibu? Iya, beli. Tapi dari siapa itu aslinya? Dari Allah. Kan gitu kan? Maka ballpoint, pulpen itu kan datang dari Allah nih. Berarti harus kita gunakan untuk sesuatu yang Allah suka. Nulis ilmu ya. Kalau kita gunakan untuk nulis dangdutan, ya misalnya lagu-lagu dangdutan, Allah suka apa mboten? Mboten. Ya udah, enggak usah, gitu kan? Itu contoh sederhana. Ya. Allah kasih kita baju, Allah kasih kita kerudung, maka kita pakai untuk beribadah, nutup aurat. Sudah, gampang ya ibu-ibu ya. Jadi syukur itu rukunnya ada berapa? 3. Diakui dalam hati bahwa nikmat itu dari Allah, diucapkan dengan lisan, dan kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, faidah hadis ya, faidah hadis. Yang pertama, hadis ini faidahnya adalah bahwa semua yang Allah takdirkan kepada kita itu baik. Semuanya. Baik itu yang tidak sesuai dengan harapan ataupun yang sesuai dengan harapan, semuanya baik. Ya. Dan ini tolong dipegang kaidah ini. Akan lebih menenangkan jiwa kita manakala kaidah ini kita ingat kembali. Ya Allah, semuanya ini baik. Anak kita mecahin piring di rumah misalnya. Kan itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Ya maka kita tidak perlu marah-marah. Ya kenapa? Karena itu baik, gitu ya. Mungkin piring kita terlalu banyak. Ya, jadi Allah mau mengurangi hisabnya. Nah, ya. Anak kita nyoret-nyoret apa? Tembok. Ya, itu kira-kira kita ngomel-ngomel mboten? Ngomel. Padahal bisa jadi baik. Mungkin ini anak ini bibitnya mau jadi arsitek. Nah, kan itu hikmahnya. Ya sudah. Ya, atau mau jadi apa? Mau jadi apa? Kalau yang suka pelukis, masya Allah ya. Tapi pelukis yang bukan melukis makhluk hidup. Itu ya, masya Allah. Penulis boleh ya, masya Allah. Jadi itu semuanya baik. Yang kedua ibu-ibu, bagi orang beriman wajib ya, bagi kita orang beriman itu wajib mengimani takdir yang baik dan buruk. Karena itu bagian dari rukun iman. Rukun iman pertama nopo? Beriman kepada Allah. Rukun iman terakhir nopo? Ibu-ibu, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Baik. Yang ketiga, seorang mukmin wajib bersabar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Wajib hukumnya. Enggak sunnah, enggak makruh, wajib. Sabar itu memang ya Allah ibu-ibu, sabar itu harus kita benar-benar lakoni ya. Kalau kita mau makan aja kan sabar ya. Nyuci sayurannya dulu, nggih mboten? Ya terus dimasak, kayak sabar ya. Bikin mie instan aja harus sabar gitu ya. Nggih mboten? Ya, apalagi dengan yang lainnya. Ya, jadi harus sabar. Baik. Yang selanjutnya, yang keempat adalah selalu berbaik sangka kepada Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa, baik, ini baik. Semuanya tidaklah Allah takdirkan kepada aku kecuali kebaikan. Dah, itu aja insya Allah, tenang ya. Terakhir ibu-ibu,
menjadi hamba Allah yang mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah, jadilah hamba Allah yang bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Baik itu nikmat yang tadi misalnya kita minum, alhamdulillah dikasih oleh Allah minum yang bersih, itu kan ibu-ibu masuk ke kerongkongan kita syukuri. Ya. Gitu ya ibu-ibu, insyaallah 5 ini harus kita ingat-ingat bersama. Semoga dengan kita mempelajari hadis yang kedua ini, Allah jadikan kita insan-insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersabar manakala kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mari kita ucapkan ya bareng-bareng dengan ucapan Alhamdulillah. Masya Allah, lega Bu? Lega. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.